Kita kembali berjumpa untuk mengkaji tentang kisah-kisah yang Allah telah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim, kemudian diuraikan oleh Nabi SAW lebih detail kembali. Jadi kisah-kisah ini sebenarnya adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang kematian Nabi Adam alaihissalam. Detik-detik terakhir dari kehidupan Bapa kita di muka bumi ini, setelah sebelumnya hidup di dalam surga. Tapi karena sebuah dosa yang dilakukan bersama istrinya, keduanya pun diberi hukuman oleh Allah untuk tinggal di dunia yang penuh dengan suka dan duka, penuh dengan kesedihan dan kepedihan. Kenikmatannya tidak berlangsung lama, kegembiraannya berganti dengan kesedihan. Allah menyebut kehidupan dunia ini zahratul hayatid dunya. Zahrah, bunga kehidupan dunia. Kenapa disebut bunga? Karena bunga tidak awet, bunga tidak lama, dia akan layu, kemudian kering, kemudian berterbangan di terpa angin. Ahibati fillah, hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawaidul Muslim. Ibnu Katsir menyebutkannya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dan setelah menyebutkan hadis ini, Ibnu Katsir mengatakan isnadun sahihun ilaih, ay ila Ubay bin Ka'ab. Sanadnya sahih sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Qala Al-Haythami berkata dalam Majma' Az-Zawaid, rawahu Abdullah bin Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih ghaira Utay bin Damrah wa huwa thiqah. Disebutkan bahasanya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dan perawi-perawinya adalah perawi sahih Bukhari, sahih Muslim, selain Utay bin Damrah, dan dia adalah thiqah. Maka hadis ini walaupun mauquf kepada Ubay bin Ka'ab, tapi memiliki hukum marfu kepada Nabi SAW. Karena kisah ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu ilahi. Kisah tentang Nabi Adam alaihissalam yang tidak ada manusia yang pernah berjumpa dengan beliau yang masih hidup sampai sekarang. Dan Ubay bin Ka'ab berkata, Inna Adam alaihissalam lamma hadarahul maut qala li bani. Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam ketika kematian menjemput beliau sudah sakit, dan sakit yang berujung dengan kematian. Qala li bani, subhanallah, ketika orang sakit parah, ingin anak-anaknya berkumpul, berada di sekitarnya. Mungkin di situ dia hendak berpesan kepada anak-anaknya, dan juga peran penting untuk anak-anak agar menemani dan mendampingi orang tuanya di detik-detik terakhir dari kehidupan ini, agar bisa membimbing orang tuanya untuk mati husnul khatimah. Qala li bani, Adam ketika itu berkata kepada anak-anaknya, Baniya, inni ashtahi min thimaril jannah. Adam mengatakan, wahai anak-anakku, aku ni kok kepingin ya makan dari buah-buah surga.
Umur Nabi Adam 960 tahun. Dia masih ingat dengan keindahan surga. Dia masih ingat dengan rasa buah di surga, yang tentunya tidak sama dengan buah yang ada di muka bumi. Sebagian buah kau makan, kau sakit perut. Sebagian buah kau makan, kau batuk. Sebagian buah kau makan, radang tenggorokan. Sebagian buah kau makan, mungkin kau jadi stroke. Atau apa saja. Itu buah di dunia. Dan itu sudah takdir ilahi. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, Inni ashtahi min thimaril jannah. Aku kepingin ya makan buah-buah surga. Fadhahabu yatlubuna lahu. Anak-anaknya langsung pergi mencari buah surga. Dan ini sebuah pesan penting. Seorang anak bagaimana berbakti kepada orang tua. Walaupun apa yang diminta oleh orang tuanya adalah sesuatu yang mustahil. Di mana mereka bisa mendapatkan buah surga sedangkan mereka berada di muka bumi. Tapi tugas seorang anak, tatkala orang tua menginginkan sesuatu, lakukan. Kerjakan. Kau berdaya upaya untuk mencarinya. Walaupun kau tahu, tapi orang tua mau melihat kau berusaha. Berangkat nih. Mereka berjumpa, disambut oleh malaikat-malaikat dalam wujud manusia. Tidak jauh dari tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam. Mereka berjumpa dengan malaikat-malaikat dalam wujud manusia tentunya. Malaikat-malaikat itu membawa kafan, membawa minyak wangi, membawa cangkul, mungkin seperti timba atau skrup, bukan skrup ya. Kalau bahasa Jawanya itu serok itu, untuk ambil tanah itu. Mereka bawa itu, peralatan untuk menggali. Mereka bawa itu. Di sini kita lihat bahwasanya peralatan itu dari dulu sudah ada, dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Peralatan itu dibawa oleh malaikat. Ada kafan, ada parfum, ada cangkul, ada semacam timba yang mungkin terbuat dari apa, Allahu a'lam pada waktu itu. Kemudian ada juga serok yang untuk membuang tanah nanti. Faqalu lahum, malaikat-malaikat itu bertanya, Ya Bani Adam, ma turidun, wa ma tatlubun, au ma turidun, wa aina tadhhabun. Mereka bertanya kepada anak-anak Adam, apa yang kalian inginkan? Kalian nyari apa? Kalian mau kemana? Qalu, mereka berkata, Abuna marid. Ayahanda kami sakit. Anak-anak Nabi Adam mengatakan, Abuna marid. Ayahanda kami marid, sakit. Fashtaha min thimaril jannah. Dan dia ingin buah dari buah-buah surga. Mereka berjumpa dengan malaikat yang mungkin malaikat bisa mendatangkannya. Apa jawaban malaikat ketika mendengarkan ucapan anak-anak Adam? Qalu lahum irji'u faqad qudiya qada'u abikum. Kalian pulang sudah. Sudah datang tuh ketentuan buat ayahanda. Udah datang. Udah waktunya. Jadi nggak perlu lagi kalian mencari hal itu. Maka akhirnya mereka nggak jadi balik. Faja'u. Falamma ra'athum Hawa arafathum. Maka mereka datang menuju ke rumah Nabi Adam alaihissalam. Tatkala Hawa melihat mereka, maka Hawa langsung tahu kalau mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang hendak mencabut nyawa Nabi Adam dan menguburkannya.
Falazat bi Adam. Maka dia datang memeluk Nabi Adam, meminta kepada Nabi Adam supaya memilih kehidupan dunia. Kenapa? Karena para nabi tidak dicabut nyawanya kecuali setelah mereka ditanya, kau mau mati atau masih mau hidup? Nabi kita Muhammad SAW, beliau ketika sakit, beliau masih sempat berceramah di masjid. Beliau duduk di atas mimbarnya menceritakan, Inna abdan khayyarahullah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah kasih pilihan. Baina zahratil hayatid dunia. Antara kehidupan dunia ini atau yang di sisi Allah. Kemudian hamba itu memilih yang di sisi Allah. Nabi kita kasih pilihan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pun seperti itu. Maka Hawa berharap agar Adam tidak memilih kematian. Dan kita akan tahu bahwasanya ternyata Nabi Adam meninggal lebih dahulu daripada Hawa. Ketika mengharap Hawa agar Adam memilih kehidupan dunia, apa kata Adam alaihissalam? Ilaiki anni, fa inni innama utitu min qibaliki. Kau pergi ke sana, udahlah nggak usah. Kau pergi sana. Aku ini gara-gara engkau nih. Ya, tidak bisa disalahkan sebenarnya Hawa. Karena kita tahu Allah sudah menetapkan bahwasanya wanita adalah godaan buat lelaki. Dan istri, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, pasangan hidup kalian, anak-anak kalian yang musuh buat kalian. Fahdharuhum, hati-hati kau menghadapi mereka. Godaan diri mereka, mereka menuntut ini, mereka minta ini dan itu. Itu adalah kodratnya wanita yang memang diciptakan untuk menghiasi kehidupan ini dan mendampingi seorang laki. Tapi tetap ada sisi negatif yang kita harus hati-hati dengan mereka. Tapi kata Allah, kalau kau maafkan mereka, kau lupakan kesalahan mereka, kau ampuni mereka, itu lebih baik buat kalian. Khalli baini wa baina malaikati rabbi. Sudah biarkan antara aku dengan malaikat-malaikat Rabbku. Itu kata Nabi Adam. Biarkan sudah. Maka malaikat datang. Faqabadhuhu. Dicabut nyawanya. Wa ghassaluhu. Dimandikan Nabi Adam. Ini kita akan lihat bagaimana syariat orang setelah meninggal dunia. Malaikat datang untuk memberikan pelajaran. Karena kita tahu kisah Habil dan Qabil. Ketika Qabil membunuh Habil. Dan diceritakan bahwasanya kisah itu terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam tidak ada di tempat. Beliau sudah berangkat haji dalam beberapa riwayat. Sehingga Qabil ketika itu dia nggak tahu akan melakukan apa dengan jasad saudaranya. Maka akhirnya Allah kirim burung gagak mengajarkan kepada Qabil bagaimana menguburkan jasad saudaranya. Di sini dijelaskan bahwa dimandikan terlebih dahulu. Setelah dimandikan, wakafanuhu, dikasih kafan, wahannatuhu, dikafani, kafan yang sudah dibawa oleh malaikat-malaikat. Dan dikasih parfum, kasih minyak wangi, wahafaru lahu. Kemudian digali buat Nabi Adam. Mereka sudah bawa peralatan untuk menggali. Ini pelajaran penting. Wa alhadu lahu. Kemudian dibikin lahat. Kuburan itu ada dua macam. Ada yang dibelah buminya tuh, tanahnya di tengah dibelah, dimasukin jasadnya. Ada yang modelnya lahat. Jadi arah kiblatnya dilobangin. Sebesar jasadnya dimasukin nanti. Nabi Adam pakai lahat. Ini mereka bikin lahat, mereka gali kuburan, mereka bikin lahat.
Setelah itu mereka mensolatnya, belum dikuburkan nih. Dimandikan, dikafani, parfumi, lalu mereka bikin kuburan. Gali kuburan. Malaikat-malaikat mengajarkan kepada anak-anak Adam. Thumma dakhalu qabrahu. Lalu mereka masuk ke dalam kuburan itu, fawada'uhu fi qabri. Maka Nabi Adam diangkat dan disunahkan untuk jenazah itu untuk memasukkannya dari arah kaki kuburan. Kakinya. Jadi kepalanya terlebih dahulu. Itu sunnahnya. Walaupun kalau mau susah Ustaz, karena gak nyaman. Ini gak apa-apa, yang penting bagaimana berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada jenazah itu. Tapi sunnahnya dari arah kaki. Dibawa, kemudian fawada'uhu fi qabri. Dimasukkan ke dalam kuburannya. Karena modelnya lahat, maka dimasukkan. Seperti ada selorokan. Lahat itu, ini kalau kuburannya kayak gini nih, nah itu di sini lubang. Dia satu dimasukkan, kemudian ditutup. Paham nggak? Kalau nggak paham nanti ke kuburan. Berangkat, lihat tuh. Di Madinah tuh yang dipakai sistem lahat. Dua-duanya boleh. Setelah dimasukkan, waba'u alil labin. Ditutup, selorokan itu ditutup pakai batu bata yang nggak dibakar. Batu bata yang tidak dibakar. Agar apa? Agar ketika orang-orang menutupinya dengan tanah, maka jasadnya tidak terkena tanah langsung. Walaupun kelak dia akan dimakan oleh tanah. Tapi jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah. Tsumma kharaju minal qabr. Kemudian setelah ditutup, mereka keluar dari kuburan. Tsumma hasaw alaihi turab. Kemudian mereka mengambil tanah, menutupinya dengan tanah galian itu. Tsumma qalu. Kemudian mereka berkata, ya Bani Adam, hadhihi sunnatukum. Wahai anak cucu Adam, kayak gini nih sunnah kalian. Jadi jamaah, banyak manusia yang tersesat dalam kehidupan ini. Ketika tidak mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang hidup di muka bumi ini itu perlu petunjuk dari langit. Allah akan turunkan petunjuknya. Allah kirim utusan-utusannya, Allah kirim malaikatnya. Yang mengikuti dapat petunjuk. Dan kita bisa ambil pelajaran penting dari kisah tadi. Bahwasanya mengajarkan sebuah teori dengan lisan itu terkadang kurang membekas dalam hati. Tapi kalau dengan praktek itu malaikat. Anak-anak aja melihat praktek itu. Bagaimana sejak mulai dimandikan, dikafani, dikasih parfum, kemudian mereka menggali kuburan, bikin lahat, mereka turun, mereka ambil jenazah, mereka melihat proses itu. Sehingga mereka insya Allah tidak akan lupa. Berbeda kalau kita baca sebuah teori. Cara menguburkan jenazah. Kita baca, oh ya, cara memandikan jenazah. Kita baca, oh dimulai dengan yang bagian kanannya, kemudian bagian kirinya, kemudian ya pakai sabun, kemaluannya nggak boleh terbuka, nggak boleh tersingkap. Kita baca. Berbeda dengan kalau kita melihat. Dan orang tua pun ketika mengajarkan sesuatu kepada anaknya, pelajaran paling penting adalah dengan cara memberikan qudwah, memberikan contoh.